Kau warga Amerika? Benar, Anda sendiri warga mana? Saya pelarian dari padang gurun. Oh, oke. Kalian orang Amerika nih kasihan sekali. Oh, kenapa? Kalian akui Trump itu presiden Amerika? Parah. Kalian tahu apa syarat utama jadi presiden? Oh iya, dia tentu saja harus memenuhi banyak persyaratan. Contoh sederhananya seperti lolos tes kesehatan, didukung oleh partai, melakukan debat kandidat, menang suara pemilihan, dan yang paling besar tentu saja mengikuti pelantikan yang acaranya meriah, dihadiri seluruh pejabat, dan banyak tamu penting dari negara lain. Presiden Trump telah nyata sah melewati semua persyaratan itu. Dokumentasinya lengkap, di berbagai media jadi headline, dan videonya viral. Saya tolak itu semua. Saya tetap tidak akan akui Trump sebagai presiden Amerika. Alasannya? Kalian warga Amerika harus tunjukkan satu saja video bahwa Trump sendiri mengatakan, "Aku adalah presiden Amerika dan hormatilah aku." Itu syarat saya untuk mengakui Trump sebagai presiden. Terus itu syarat kesehatan, menang pemilihan, mengikuti pelantikan, dan lain-lain, Anda anggap apa? Itu semua tidak penting, tidak sah. Pokoknya kalian harus tunjukkan video Trump yang bilang, "Aku presiden Amerika, hormatilah aku," baru saya akui dia sebagai presiden. Shalom pemirsa. Sebagai orang Kristen, kita pasti sering melihat manusia-manusia tidak masuk akal seperti orang tadi. Mereka selalu menuntut, tunjukkan satu ayat dalam Alkitab yang mana Yesus berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku," baru kami akui Yesus sebagai Allah. Waduh, maaf, anggap saja saya lagi bicara ke mereka itu. Friends, Anda bicara ke kami orang Kristen, minta satu ayat dalam Alkitab, kata-kata Yesus yang bilang, "Akulah Allah." Friend, tahu tidak? Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis, dan Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tema utama Alkitab ini adalah Tuhan Yesus. Ketika bumi diciptakan, siapa penciptanya? Tuhan Yesus. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, siapa yang dijanjikan sebagai penebus? Tuhan Yesus. Siapa dia yang maha kuasa, yang menampakkan diri kepada nabi-nabi? Tuhan Yesus. Siapa Allah perkasa yang memberikan 10 hukum? Tuhan Yesus. Siapa dia yang dahsyat yang menyertai dan memelihara bangsa Israel di padang gurun? Tuhan Yesus. Siapa yang menjadi lambang semua upacara korban di Alkitab? Tuhan Yesus. Siapa satu-satunya penebus yang dinubuatkan nabi-nabi? Tuhan Yesus. Siapa firman Allah yang menjadi manusia? Tuhan Yesus. Siapa yang namanya itu ajaib dan satu-satunya di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia? Tuhan Yesus. Siapa yang Allah Bapa nyatakan sebagai Allah yang kekal? Tuhan Yesus. Siapa yang rasul-rasul nyatakan sebagai Allah yang benar? Tuhan Yesus. Dan masih banyak lagi kemuliaan Kristus sebagai Allah yang dahsyat yang sangat jelas dinyatakan dalam Alkitab. Friends, Alkitab ini adalah identitas Yesus sebagai Allah. Yohanes jelas nyatakan Yesus sebagai Sang Allah Pencipta, sumber segala kehidupan. Paulus dan Petrus tegas bilang Yesus adalah Allah yang benar dan dahsyat. Yesaya bilang Yesus adalah Allah yang perkasa. Allah Bapa jelas nyatakan Yesus sebagai Allah yang tahtanya tak berkesudahan. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega." Siapa dia Sang Alfa dan Omega? Hanya Allah sendiri. Tuhan Yesus berkata bahwa dirinya adalah I am. Siapa dia Sang I am? Hanya Allah sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebenaran dan hidup." Siapa dia Sang kebenaran dan hidup? Allah. Tuhan Yesus berkata, "Ia adalah sumber air hidup." Siapa dia Sang sumber air hidup? Allah. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Allah." Bahkan seluruh isi perjanjian baru menegaskan Yesus sebagai penebus dan juru selamat. Siapa satu-satunya penebus dan juru selamat manusia? Hanya Allah sendiri. Arti nama Yesus sendiri adalah Allah juru selamat. Jadi friend, terlalu tidak masuk akal meminta Alkitab tunjukkan bukti bahwa Yesus itu Allah. Padahal Alkitab itu sendiri adalah firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Ini sama seperti di musim hujan, ada orang menolak pakai payung, terus bilang, "Karena di dalam payung tidak ada tulisan anti basah, maka saya menolak pakai payung di tengah hujan." Orang-orang tidak masuk akal seperti ini, melihat Yesus perannya banyak, mereka pakai peran Yesus itu untuk menolak identitas sejatinya sebagai Allah. Umpamanya ada raja yang berkunjung ke rumah rakyat, dan karena dia ingin lebih dekat dengan rakyat, dia datang sebagai rakyat biasa, baju sederhana dan tanpa pengawalan. Sikap raja ini akan memunculkan dua pendapat yang berbeda. Bagi rakyat yang baik, raja akan dianggap sebagai raja yang baik dan rendah hati. Mereka akan semakin sayang kepada raja model begini. Tapi, bagi rakyat yang sombong, sikap raja ini akan dianggap tidak pantas dan memalukan. Mereka pasti akan menganggap rendah sang raja, dan bahkan bilang dia tidak pantas jadi raja.
Jadi ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia, mereka yang rindu akan Allah Juru Selamat pasti rasa syukurnya minta ampun. Sebaliknya mereka yang anggap diri hebat, penjelmaan Yesus ini pasti mereka hina. Faktanya, hanya raja dengan kasih yang dahsyat dan tulus saja yang mau membaur dengan warga biasa. Kedatangan Yesus sebagai manusia ini jelas akan memisahkan mereka yang menghargai kasih Allah dengan mereka yang menghina kasih Allah. Ketika Tuhan Yesus merendahkan dirinya dengan menjelma menjadi manusia, mereka yang baik pasti akan merasa tidak layak, malu, dan bersalah. Sebaliknya, mereka yang tinggi hati pasti akan memberikan penghinaan. Orang-orang seperti ini jelas menganggap diri sendiri lebih hebat dari Tuhan. Mereka tidak mengenal kerendahan hati dan mereka menolak adanya juru selamat. Sekarang, apakah setiap peran Yesus menghilangkan identitasnya sebagai Allah? Ketika Yesus tampakkan diri kepada Musa melalui api, apakah itu api biasa? No, Musa harus buka tali kasutnya. Ketika Tuhan Yesus tampakkan diri sebagai panglima tentara Allah, apakah itu hanya panglima biasa? No, Joshua harus lepaskan kasut. Ketika Tuhan Yesus tampakkan diri sebagai malaikat kepada Abraham, apakah itu hanya malaikat biasa? No, Abraham menyembah Dia. Ketika Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, apakah statusnya sebagai Allah hilang? No, Ia mengampuni dosa dan Ia disembah. Yes, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa dan bisa disembah. Friend, menggunakan peran Yesus untuk menolak statusnya sebagai Allah itu sangat berbahaya. Banyak orang yang bilang, ya saya percaya dan menghargai Yesus sebagai nabi. Ya, saya menghormati Yesus sebagai guru. Ya, saya mengakui Yesus sebagai orang yang spesial. Saudara, ada banyak sekali nabi, guru, dan orang spesial. Tapi dijamin, mereka semua tidak bisa menyelamatkan Anda. Hanya Allah satu-satunya penebus. Hanya Allah satu-satunya juru selamat. Hanya dengan mengakui Yesus sebagai Allah, maka Ia bisa menjadi juru selamat kita. Jika kita meragukan Yesus sebagai Allah, jelas kita meragukan Dia sebagai juru selamat. Otomatis kita kehilangan keselamatan. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kasih-Nya ajaib. Ia bukan Allah yang hanya duduk diam di tahtanya yang tidak peduli terhadap umatnya. Sebaliknya, Allah kita selalu rindu menjangkau umatnya dan berinteraksi dengan anak-anaknya. Melalui peran Tuhan Yesus, Allah telah menampakkan diri, memeluk, dan berbicara dengan anak-anaknya. Gambaran Allah sebagai gembala kita telah diwujudkan oleh peran Kristus sebagai gembala yang baik, yang menggendong kita dan bahkan memberikan nyawanya bagi kita domba-dombanya. Saudara, keraguan kita terhadap kealahan Yesus adalah racun mematikan yang akan membuat kita kehilangan keselamatan. Semua peran yang Yesus jalankan adalah bukti kasih dan kepeduliannya terhadap kita. Itu semua seharusnya membuat kita semakin mengasihi dan menerimanya sebagai Allah Juru Selamat yang Maha Kuasa. Mari saudara, buang segala keraguan. Mari kita terima Yesus sebagai Sang Allah Juru Selamat, satu-satunya penebus kita yang menjamin keselamatan dan hidup kekal kita. Thank you. Sekian dulu untuk kali ini. Silakan di like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.